Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di dalam Al-Quran pun dari induk Alkitab itu Al-Fatihah, kita mengajarkan kalau kita berdoa kepada Allah, etikanya itu harus dengan bertawasul dengan kebaikan-kebaikan tadi, memuji Allah dulu, mengungkapkan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru masuk Allahumma. Ya Allah, aku memohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hari darat jamaah salat subuh mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo dan juga segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Saya ini Pak sampai hari ini ya karena mungkin gara-gara diantaranya dulu sering menyelenggarakan ruqyah di sini Pak Jirbu. Sebulan sekali kita bikin ruqyah massal ya, sambil kolaborasi datangkan Ustadz Alvan di Jember itu, ketua Quranic Healing, Quranic apa itu? Quranic pengobatan Quranic internasional itu QHI. Akhirnya terkenal, saya itu banyak diminta orang untuk meruqyah. Bahkan kemudian di Rumah Sakit Elizabeth itu minta ruqyah rutin, itu seminggu 2 kali ke pasien-pasiennya. Jadi anak-anak ini kita terjunkan, kita ajari mendoakan. Judulnya jangan ruqyah lah, judulnya itu kita besuk mendoakan orang sakit, begitu saja. Untuk pembelajaran anak-anak Sabtu dan Selasa. Nah, saya sudah tidak lagi terjun secara langsung kecuali kalau ada hal-hal yang agak khusus. Misalkan kalau di ruangannya atau di sana sering terjadi penampakan misalkan Pak, seperti itu. Itu ruqyah yang syariah. Yang dilakukan adalah sesuai dengan yang Nabi contohkan. Oh, bagaimana adab atau tata cara mendatangi orang sakit. Peganglah bagian tubuhnya. Kalau lain jenis ya pakai sarung tangan. Maka anak-anak petugas-petugas kita, tim kita pakai sarung tangan. Pegang bagian-bagian yang sakit, kemudian dibacakan beberapa ayat, ya terutama Al-Fatihah, kemudian juga doa-doa sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan orang sakit. Ini ruqyah. Akhirnya saya itu dikenal antara lain sebagai peruqyah itu. Ya sering diminta datang ke tempat-tempat mana untuk meruqyah keluarganya. Kadang orang kesini yang begitu minta ruqyah. Tapi sering Pak, selalu saya sampaikan, kalau agar apa? Karena orang kalau lantas tergantung kepada peruqyah itu sama saja, meskipun ruqyah saya itu syariah, meskipun ruqyahnya itu syariah, tapi kalau orang datang ke peruqyah itu dengan menggantungkan harapan kesembuhan kepada peruqyahnya, ya itu masih dalam taraf, masih dalam kategori yastarkun tadi, yang dilarang sebenarnya. Oke. Jadi meskipun ruqyahnya itu syariah, tapi kalau kita sedikit-sedikit tergantung kepada peruqyah,
maka itulah juga sama hakikatnya dia datang kepada paranormal. Hatinya galau, rumah tangganya tidak harmonis, itu tidak mencari, tidak bermuhasabah bagaimana caranya menyelesaikan dengan baik, bagaimana caranya meramu problema itu dengan baik sehingga keluar dari masalah, bagaimana bertawakal, berikhtiar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bagaimana caranya sehingga masalah selesai. Tidak itu, galau dikit, kacau dikit pikiran, menyandarkan pada peruqyah, aku minta diruqyah aja lah. Lalu seperti ini sudah statusnya sama dengan ingin datang ke paranormal kok, sama. Jadi seperti itu. Bahkan kemudian Ibnu Abbas menyatakan la ruqyah, tidak ada ruqyah, tidak dibenarkan ruqyah itu kecuali untuk penyakit ain dan tersengat, penyakit ain, demam, terus diantaranya tersengat binatang serangga itu. Jadi kalau galau, rumah tangga kacau itu dan lain sebagainya, ini bukan wilayah-wilayah yang harus diruqyah. Kalau kejadian seperti itu kemudian datang ke peruqyah, itu sama dengan ya orang datang ke paranormal, punya kegalauan terus ingin menghilangkan galaunya dengan narkoba, sama dengan itu. Itu hanya instan yang hanya akan berefek pada sugesti fisik. Kalau ke paranormal itu sugesti psikologis itu, tetapi tidak menyelesaikan masalah, dan itulah tempat mencari solusi yang salah secara syar'i. Maka kalau ada orang minta ruqyah, ayo sini dulu, apa masalahnya apa, kok sampai merasa minta diruqyah. Kalau memang masuk kategori tadi ain, terus kemudian penyakit fisik berupa demam, terus tersengat kalajengking, itu ya kita ruqyah dengan kita beri pemahaman seperti itu. Tapi kalau terus yang macam-macam, ya ini kita sarankan, ayo ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri. Masalah sampean itu yang bisa menyelesaikan ya sampean, dan atas pertolongan Allah SWT dengan upayanya sampean sendiri. Begini caranya, jangan tinggalkan sholat fardu. Sampean sholat enggak? Ya kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang bolong. Itu masalahnya. Sampean mau diruqyah 100-200 kali, kalau perilakunya terhadap Allah seperti itu ya akan tetap sampean. Maka saya kalau ada orang chatting WA atau lewat telepon mau ruqyah itu, saya pasti kasusnya apa, terus kemudian kalau misalkan perlu saya selami bagaimana, apa tertib sholatnya, atau sholat atau tidak. Kalau sudah tidak sholat, gimana kalau mau diruqyah, mau sholat nanti, kalau mau ya, kalau enggak ya enggak mau saya meruqyah, karena ya percuma Pak, percuma itu. Tapi kalau ain, misalkan kena ain itu kena tatapan mata hasad, misalkan ada biasanya bocah-bocah bayi-bayi itu biasanya nangis nggak diam-diam, ya panas nggak turun-turun, sudah diobati, ini bisa jadi kena ain, kena penyakit dari pandangan mata yang hasad maupun yang kagum. Maka nanti kalau punya adik bayi, adik-adik anak-anak kecil, jangan sering-sering diupload di media sosial. Punya adik lucu, gemoy, di video, di foto, diupload. Nguploadnya sih nggak apa-apa, tapi berpotensi orang melihat, oh lucu ya, ya lucu sekali, senang saya. Itu bisa mengirim penyakit ain. Atau orang apalah anu seperti itu. Biasanya itu mbak-mbak, ibu-ibu muda sering di TikTok ya bikin video yang intinya tujuannya mempertontonkan kecantikannya agar banyak yang like, ada yang banyak yang komen, cantiknya, senang sekali. Kalau ada hal semacam itu, ini sangat berpotensi terkirim penyakit ain yang kita tidak tahu. Itu medsos tersebar di seluruh dunia. Maka kalau masih ada kesempatan menghapus, hapus saja itu.
postingan-postingan yang bisa mendatangkan mudarat. Belum lagi kita ngomong oh, ini aurat, ini dosa dan lain sebagainya. Belum kita ngomong itu. Ya, jadi ruqyah itu beda-beda tipis mana yang termasuk ruqyah yang kemudian menutup peluang orang untuk menjadi bakal penghuni surga tanpa hisab tanpa azab, dengan ruqyah yang syariah yang diperbolehkan gitu. Itu hadis yang ke-74. 75 ini sedemikian pendek, oleh karenanya kita rangkai dengan meresum atau mereview hadis yang 74. 75 ini hadis as-salisu, hadis ketiga dari bab yakin dan tawakal. Ani bani Abbas radhiyallahu anhuma aidon, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, hasbunallahu wa ni'mal 75 As-Sani, maaf, hadis yang kedua nih, As-Sani, hadis yang kedua, Ani bani Abbas radhiyallahu anhuma aidon, juga masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sungguh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, sesungguhnya aku berserah diri kepadamu, wabika amantu, dan kepadamu aku yakin, aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah aku berserah diri, wa ilaika anabtu, dan kepadamulah aku kelak kembali dengan membawa amal-amal soleh tentunya. Jadi azamnya seseorang kepada Allah untuk kembali itu tentu dengan membawa bekal amal soleh, membawa tanggung jawab amanah sebagaimana kita diciptakan di dunia. Ini hadis 75 ini berupa doa Rasulullah kepada Allah. Jadi sampai mana? Wa ilaika anabtu wa bika khasyamtu, dan untukmulah aku berani melawan musuh-musuhmu. Nanti kita urai apa maksud kalimat-kalimat ini. Allahumma inni a'udzu bi izzatika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung terhadap kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Antudillani, bahwasanya agar engkau tidak menyesatkanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, tidak ada zat yang tidak ada ilah bagi kami, bagi aku selain engkau. Berlindung dari apa? Dari kemungkinan Allah menyesatkan hamba, dari kemungkinan engkau menyesatkan aku. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari penyesatanmu terhadapku. Allah bisa menyesatkan? Bisa. Allah bisa menyesatkan. Wa hadza lafdzu Muslim wa nasarahul Bukhari. Ini tadi lafadznya Imam Muslim, dan demikianlah kurang lebih juga lafadznya Imam Bukhari. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Ini fadilah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas lagi, bahwasanya Rasul mengajarkan satu doa, Pak. Ini Rasul berdoa seperti itu, yang hakikatnya adalah Rasul mengajari kita untuk ini loh, amalkan doa ini. Nah, jadi ini nanti terutama anak-anak Al-Firas harus hafal doa ini, penting sekali. Ini menyangkut beberapa pondasi untuk agar kita selamat
di dunia dan di akhirat. Fadilah yang pertama bahwasanya sedemikian pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ini bertawakal, Rasul saja bertawakal. Rasul saja yang maksum, yang terjaga, yang terlindungi oleh Allah. Perjalanan hidup dan kelak matinya beliau di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala penuh. Itu pun Rasul masih minta berdoa seperti itu, menyatakan bahwa aku berserah diri, aku beriman kepadamu ya Allah, dan aku bertawakal kepadamu. Apalagi kita yang kadar Islam imannya ini masih membawa tanda tanya besar ya, apalagi kita. Fadilah yang kedua, bahwasanya kita di dalam berdoa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebutkan amal soleh kita. Di dalam berdoa kita dituntutkan untuk bertawassul, itu ya. Jadi sama dengan bertawassul itu maksudnya mengungkapkan komitmen kebaikan kita. Kemudian apakah dalam rangka memuji Allah, apakah dalam rangka menyatakan kesetiaan kepada Allah, kemudian menunjukkan bahwa kita itu pribadi yang benar-benar sudah berserah diri kepada Allah, baru masuk permintaan di situ. Ini kalimat tawasulnya adalah Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berserah diri kepadamu, wa bika amantu, dan aku beriman hanya kepadamu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika annabtu, wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu kelak aku akan kembali, dan aku tidak akan takut dengan menghadapi musuh-musuhmu. Begitu baru masuk permintaan. Ini ya etikanya. Permintaannya adalah Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu, Engkau Zat yang maha mulia yang maha mulia, yang tidak ada ilah kecuali Engkau, selamatkanlah aku dari penyesatanmu ya Allah. Ini baru masuk permohonan, permintaan. Pelajaran yang kedua adalah tawasul tadi. Kita berdoa diajarkan untuk bertawasul. Sebagaimana kalau kita sholat itu, Fatihah itu adalah berisi tawasul juga kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Kau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan nanti, yang menguasai hari pembalasan nanti. Kita ungkapkan komitmen kita, pengakuan kita atas keagungan Allah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Komitmen kita, amal soleh kita, kebaikan atau kebagusan budi kita adalah hanya iyyaka na'budu. Berkomitmen hanya kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru masuk permintaan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat iman Islam, yakni para nabi. Jalan dinul Islam, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Itu seperti itu. Segenap rangkaian doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan di dalam Al-Quran pun dari induk Alkitab itu Al-Fatihah, kita mengajarkan kalau kita berdoa kepada Allah, etikanya itu harus dengan bertawasul dengan kebaikan-kebaikan tadi. Memuji Allah dulu,
mengungkapkan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru masuk Allahumma. Ya Allah, aku memohon. Baru seperti itu. Nah, ini yang pelajaran besar bagi kita. Ya boleh-boleh saja langsung mengadakan tangan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Boleh, bagus. Cuman afdolnya atau yang diajarkan Nabi, hendaknya berdoa itu menyebutkan dulu beberapa kebaikan-kebaikan Allah. Ini ya, jadi ini clear bahwa bertawasul dengan kebaikan diri itu disyariatkan. Tidak boleh bertawasul kepada yang aneh-aneh ya. Ini juga dulu ada kisah yang 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya bertawasul dengan amal solehnya, kemudian menunjukkan permintaan kepada Allah. Ada orang yang sedemikian berbakti kepada kedua orang tuanya, itu diungkapkan, ya Allah, apabila itu benar-benar niatku untuk memperoleh wajahmu, maka bukalah goa sepertiga. Kemudian orang yang kedua juga demikian, orang yang ketiga demikian. Ini syariat atas berdoa dengan bertawasul yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tawasulnya yang benar, tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Tawasul atau meminta didoakan kepada orang alim yang kita yakini kealiman kesolehannya, tetapi yang masih hidup. Kalau sudah mati tidak bisa dimintai tolong, ditakorupi, tabarruk misalkan. Saya berdoa minta kepada Allah, tapi di samping makam aulia, samping makam wali, karena yakin, karena ini adalah orang yang dekat dengan Allah, maka permintaanku ini akan disampaikan untuk Allah. Kalau bahasanya orang yang ada juga yang viral itu, merayu orang yang sudah mati ini agar doa kita kepada Allah dibawakan. Jadi tidak langsung kepada Allah, tapi ngerayu supaya orang ini yang dianggap wali ini bisa membawakan doa itu, mengantarkan doa itu kepada Allah dengan hujah yang kalau mau ke presidennya, kalau ujuk-ujuk datang sendiri ya ditangkap oleh pas pampres. Tapi kalau nitip lewat menteri ya akan nyampe. Seperti itu juga dianalogikan seperti itu. Nggih, dianalogikan seperti itu. Ya ndak nyambung lah. Jaga sembung naik taksi, nggak nyambung sih gitu. Jadi tidak sama ya. Jadi bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan orang alim yang masih hidup.